30% dari mana? Pertanyaan banyak orang adalah dari iuran sumbangan anggota baru dan anggota lama yang rolling. Jadi ini bayar 1 juta, melakukan PH, downline-nya melakukan PH 1 juta, downline kedua melakukan PH 1 juta, maka pada waktu A melakukan GH, maka B membayar biaya 1 juta, C membayar biaya 300.000, yaitu 30%. Sisanya 700.000 dianggarkan untuk X pohon yang lain. Nah, itulah 30%. Loh Pak, komisi kalau 40% gimana? Waktu kita sponsor lagi, ini kan dapat 10%. Sponsor lagi 10%. Dia kan bayar 1 juta, ini 1 juta. Bayar ini 1 juta, bayar ini 300.000, bayar ini 100.000 sebagai bonus sponsor. Sisanya untuk bayar pohon lain. Jadi sebenarnya ini bukan bunga, tetapi adalah komisi. Seperti kalau kita main multi level, X daftarnya 750.000, mensponsori 1 orang dapat 150.000, mensponsori 2 orang dapat 150.000, karena masing-masing bayar 750, satu kiri satu kanan keluar 60.000. Maka ini adalah potensinya adalah 360.000 dengan sponsor 2 orang, berarti 50%. Paham? Jadi ini bukan bunga Pak, tapi maksimum penghasilan yang dapat diberikan oleh sistem MMM. Paham nggak ini? Nah, cuma kalau sistem ini dibuat sistemetrik seperti begini, seperti tempo dulu, maka yang terjadi orang yang bawah tidak bisa cari orang, ya dia nggak akan dapat duit. Tapi sistem MMM adalah semua jaringan pohon di seluruh Indonesia menjadi 2 struktur yang saling tusuk sate. Makanya di sini Anda tidak bisa cari orang. Pada waktu Anda GH, sistem akan mencari seseorang untuk mentransfer Anda pokoknya, dan mencari orang kedua untuk mentransfer Anda keuntungannya. Dan sisa orang ini karena bayar Anda 300.000, sisa 700-nya bisa untuk bayar bonus sponsor, bisa untuk bayar bonus manajer, ataupun membantu orang lain. Makanya kenapa restart itu pasti terbayar, Pak? Karena ada sisa uang dari setiap partisipan pada waktu membantu. Itu dibayarkan kepada orang-orang yang macet. Makanya dicicilkan. Nah, teori matematikanya sudah pernah saya buat kan? Yang 1 orang mensponsori 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Ini kalau kita jumlah, ini jumlahnya 511. Makanya pada waktu riset, ini yang macet, orang pertama kan dibantu 2 orang, 1 juta sama 300.000. Sisa 700-nya buat bayar yang macet. 2 orang dibantu 4 orang, 1 juta, 1 juta, 300.000, 300.000, berarti masih sisa 700 kali 2. Dipotong bonus sponsor 200.000, sisanya buat bayar yang macet. Makanya pada waktu restart yang macet itu akan terbayar tetapi secara angsuran. Dari sisanya itu. Ya, makanya teorinya sebenarnya kalau ini mau rolling 511 orang di rolling, sistem ini di rolling tanpa nambah member, paling tidak yang kalah cuma 1 balik modal. Makanya dia butuh pertumbuhan member. Nah, sistem ini memang diharapkan adalah terjadi perputaran terus, dan yang lama kalau main 1 juta sudah menang banyak, diharapkan rolling untuk menutup kekurangan dana di sini sebenarnya. Jadi ini kalau berputar terus, memang suatu saat akan cut harus restart. Konsepnya itu. Nah, cuma semua orang harus komit rolling. Karena kalau rolling selisihnya cuma 1 antara yang menang dan yang kalah. Karena ini berkembang jadi 1024, ini rolling lagi jadi 1023 matematikanya. Karena ini ada 511 orang, ini ada 512 orang, kita jumlah 1023. Padahal dari 512 sponsor 2 1024, selalu selisih 1. Bener kan?
Nah, ini berkembang lagi 2048, ini dijumlah juga 2047 ya. Makanya sebenarnya sistem ini bukan money game, tapi arisan gotong royong. Maka karena konsepnya arisan, setiap orang harus komit keluar masuk setiap bulan. Makanya kewajiban BH setiap bulan itu harus ada sebenarnya. Akan lebih bagus lagi jika sistem ngelok. Jadi kalau kita main 10 juta, kita PH 5 juta dulu, PH 5 juta kedua sudah dikonfirm, baru 5 juta kita bisa GH. Sehingga setiap orang kecantol. Karena apa? Karena tujuan sistem ini adalah supaya para pemain babon tidak melarikan diri pada waktu dia setelah GH-nya menang. MMM ini rontok karena pemain-pemain babonnya pada pindah ke perahu yang lain. Jadi kalau saya BH 10M, waktu saya GH kan dapat 13M. Maka pada waktu saya lari, berarti ada orang yang GH di seberang sana butuh bantuan, kekurangan dana. Karena piramidanya sudah berkembang begini. Maka ikut model-model seperti ini lebih baik ikut di awal, karena kita piramida atas. Seperti Megawin S3 ini kita piramida atas. Kita waktu di MMM sudah piramida bawah. Problemnya di sana. Tapi sebenarnya nggak ada problem kalau para member rolling dan komit. Biarpun mereka main di S3, di Megawin dan lain-lain, MMM tetap dibayar. Itu tidak ada masalah. Jadi kalau permainan ini tidak disadarkan sebagai arisan, problemnya adalah satu, akan MMM jilid kedua akan muncul. Makanya kita ngajarkan Anda kan, kalau Anda PH di bawah 2 hari, apalagi PH langsung suruh bayar, sudah waktunya berhenti udah. Tidak ada jalan lain. Sebenarnya ajaran itu keliru, tapi harus diajarkan. Karena grup kita ngajar dengan benar, grup lain ngajari begitu. Grup kita nggak lari, grup lain lari, kita yang bongkok kan. Itu yang terjadi. Paham kan ini? Jadi 30% itu bukan bunga, tetapi dari omset. A bayar 10 juta, B bayar 10 juta, C bayar 10 juta. Ini bayar 10 juta, ini bayar 3 juta. Berarti kan sisa 7 juta. Maka kalau dalam riset ini dibayarkan ke 1 juta 7 orang. Nah ya, A ini kan PH 10 juta. GH-nya ke siapa? Ya ke yang macet. Gitu, Pak. Terus ini yang berkembang lagi. 4 10 juta 10 juta, 3 juta, 3 juta, sisa 7 kali 2 kan? Nah, dipotong bonus sponsor 1 jutaan. Siapa yang sponsor ada bonus sponsornya 4. Berarti dari 14 juta dipotong 4 untuk sponsor, sisa 10 jutanya untuk bantu yang macet. Jadi perusahaannya pada waktu awal untuk gede, Pak. Makanya ini nggak pernah diajarkan. Paham ya? Sebenarnya ini metrik. Cuma kalau dibuat metrik, yang bawah tidak bisa dapat orang, duitnya nggak balik. Maka MMM adalah sebuah terobosan US terbaru. Sehingga yang bawah, yang pasif, tidak cari orang dapat duit. Nah, makanya konsepnya kayak arisan. Piau-piau, siapa yang ngepiau akan dikasih orang untuk membantu dia. Maka sistem ini sebenarnya bagus. Lebih bagus lagi kalau dibuat mulai 100.000 sampai 1 juta maksimal. Tambah kuat, tambah panjang. Kenapa? Karena yang mau main 1M males, Pak. Dari setiap 1.000 akun, transfernya 1.000 akun bener. Nah, sebenarnya konsep ini dibangun untuk membantu rakyat kecil untuk mengubah nasib. Tetapi dirusak oleh pemodal besar. Main besar, terus dia lari. Problemnya di sana. Makanya kalau nanti ada MMM keluar 100 ribuan sampai 1 juta, itu kita harus ikut. Itu akan lebih panjang umurnya. MMM kan 2 tahun ini. 2 tahun kenapa? Karena ada kompetitor yang menawarkan pendapatan lebih besar. Nah, itu yang bikin MMM rontok. Dan mereka lupa kalau MMM rontok, yang lain juga bisa rontok kalau cara mainnya sama. Makanya mau tidak mau, kita harus mengajarkan kepada komunitas kita untuk komit. Tetapi karena komunitas bahasanya dari Sabang sampai Merauke belum sama, maka tanda Anda harus keluar dari permainan ini adalah waktu PH Anda jadi cepat. Tapi kalau bahasanya dari Sabang sampai Merauke sudah sama dan semua orang rolling, PH cepat tidak akan terjadi. Karena
semua pada PH, dapat PH, sekarang PH makin banyak, antrian makin banyak. Situ dong. Nah, ini sistem yang paling bagus. Tapi kalau ini diresmikan undang-undang, orang semua pada ikut, orang malas kerja. Problemnya di sana. Maka negara tidak membuat, termasuk arisan berantai untuk yang dulu pernah saya ajarkan itu negara tidak membuat, mengajari rakyatnya malas. Masalahnya di sana. Tapi ini sebenarnya sistem arisan yang paling dahsyat. Arisan nasional, bandarnya sistem. Paham? Paham jelas? Yes.